Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena oleh anugerahnya, oleh kasih setianya, ya kita boleh ada di rumah Tuhan pada saat ini. Dan tentunya saudara, saya atas nama Ibu Ketua Majelis Daerah ya mengucapkan banyak terima kasih untuk jadwal yang sudah dibuat oleh gembala dan pendamping gembala, menjadwalkan kami Majelis Daerah untuk ada di sini entah sampai kapan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi memang saudara, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya dan Pendeta Dr. Richard Lapian satu tanggal 14 Februari. Jadi memang pernah Pendeta Richard bilang, wah torang tidak boleh baku pigi. Tetapi saya protes, kita pernah datang waktu di cabang. Jadi sama-sama di sana waktu itu. Jadi puji Tuhan. Ini boleh lama-lama kan tuh khotbah waktu saya ya bercakap-cakap dengan camat kami di Talawaan. Dia berkata, Pak Pendeta tuh ibadah 1 jam cukup. Oh, kalau talebe dan? Yo, kebijakan gembala itu talebe. Jadi puji Tuhan saudara, saya langsung saja ya untuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ternyata saya bukan Alkitab saudara, Alkitab ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam kitab Kejadian, mungkin saya pegang saja Pendeta Icat ya. Saya pegang saja ini. Karena tak biasa di jemaat pegang. Kejadian 8 ayat 22. Sekali lagi kitab Kejadian. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Karena memang mungkin cuma satu ayat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kejadian 8 ayat 22, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ada suatu hukum yang akan terus berlangsung dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan berlaku sepanjang umur kehidupan. Saudara mau terima atau tidak, saudara mau percaya atau tidak, tetapi hukum ini akan berlangsung sepanjang masa kehidupan, yaitu hukum tabur tuai. Hukum ini akan berlangsung saudara. Saudara mau percaya, saudara mau menerima. Tetapi firman Allah berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi tabur tuai ini akan terus berlaku dalam kehidupan umat manusia. Ada sebuah cerita saudara yang waktu saya
ke Amerika, lalu lewat di sebuah kota. Saya dihantar oleh adik saya di sana, lewat di sebuah kota. Oh, ternyata adik saya teringat dengan sebuah cerita yang pernah ia sampaikan ketika dia khotbah di depan jemaat mereka di sana. Mississippi. Dan ternyata dia ungkapkan kembali cerita itu tentang seorang pemuda yang bernama Howard Kelly. Nah, Howard Kelly ini di masa mudanya dia kuliah di sebuah universitas, fakultas kedokteran. Ternyata dia ingin jadi dokter. Tetapi sayang saudara, orang tuanya tidak mampu membiayai uang kuliah dari Howard Kelly. Sehingga dia mengambil satu pekerjaan sampingan. Sementara dia kuliah, dia mengambil pekerjaan sebagai seorang sales, menjajakan barang dari rumah ke rumah. Pada satu ketika dia datang di sebuah kota kecil dan mulai menjajakan. Ternyata dia tidak ada uang saku. Tetapi dia berjalan dari rumah ke rumah, dari pagi sampai siang. Tidak satupun barang yang ia jual laku. Tidak ada yang laku. Tetapi saudara, pada jam 2 siang, dia sudah dalam keadaan haus. Dia sudah dalam keadaan yang lapar. Nah, di tengah-tengah kehausan dan kelaparan yang dia alami, dia coba mengetuk sebuah pintu. Dan dia ketuk pintu ini. Entah berapa kali dia ketuk pintu ini, dia ketuk pintu ini, dia ketuk pintu ini, dia ketuk. Tiba-tiba ada seorang ibu membukakan dia pintu. Lalu ibu ini bertanya, "Pemuda, mau apakah engkau?" Langsung wajah dari si Howard Kelly ini dengan penuh belas kasihan memohon, "Ibu, apakah saya boleh dapat segelas air minum dari rumah ibu?" Karena kata ini ibu so jatuh belas kasihan, dia langsung lari ke dapur. Dia bergegas-gegas ke dapur. Dan dia bawa kepada si Howard Kelly ini segelas susu yang besar. Dan dia langsung menyodorkan ini pemuda, cepat minum segelas susu yang besar. Dengan sukacita, dengan senang hati, Howard Kelly menerimanya dan dia meneguk seluruh susu yang diberikan oleh ibu ini. Dan di akhir ketika dia meminumnya, Howard Kelly berkata, "Terima kasih ibu, Tuhan memberkati apa yang ibu telah berikan kepada saya." Berapa tahun kemudian, si ibu ini mungkin 10 tahun atau 15 tahun kemudian, menurut cerita adik saya, 10-15 tahun kemudian, si ibu yang menolong si pemuda ini jatuh sakit. Dan tidak ada dokter ahli di kota itu pun yang mampu mengobati sakit dari si ibu ini. Terpaksa suaminya membawa dia ke kota besar, ke kota yang saya sebutkan tadi, kota Mississippi ini. Dia dibawa di kota ini untuk dirawat secara baik. Dan ternyata saudara, ketika dia dirawat di rumah sakit di kota ini, si ibu ini berangsur-angsur sembuh. Tapi perawatannya sangat intensif, saudara. Memakan waktu mungkin 1 bulan lebih. Ibu ini dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia sudah mulai hampir sembuh, dia berkata kepada suaminya, "Pak, coba cek ke bagian dari rumah sakit ini untuk mengecek berapa sih biaya anggaran selama sebulan lebih ini saya dirawat di rumah sakit." Suaminya pergi dan membawa sebuah nota yang berisi angka-angka dolar yang dia tunjukkan kepada istrinya. Mereka sama-sama menangis. Kenapa?
Mereka tidak sanggup bayar. Mau jual rumah, kata suaminya, tak sanggup menutupi seluruh anggaran biaya selama dia dirawat di rumah sakit. Mulai menangis mereka berdua. Tetapi dia bilang ke suaminya, "Pak, pergi jual aja rumah. Jual aja rumah kita." Si bapak ini pulang dan ibu ini tidur dalam keadaan gelisah karena tak mampu bayar. Jadi dia letakkan nota itu di atas meja, dia tidur kembali. Ternyata dia bisa tidur. Ketika dia bangun, dia ambil kembali nota pembayaran itu. Dan dia terkejut, saudara. Apa yang membuat dia terkejut? Karena di nota itu sudah tertera cap lunas dari rumah sakit. Langsung si ibu ini bertanya kepada pasien-pasien yang ada di sekitarnya, siapa yang melunaskan ini? Siapa yang membayarkan ini? Kami tidak membayarkan, tetapi ada seseorang. Ketika dia tanya-tanya kepada sesama pasien yang lain, tidak ada yang menjawab. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba muncul seorang dokter. Lalu berkata kepada ibu, "Ibu, saya yang telah membayarkan buat ibu." "Dokter, kenapa engkau membayar? Engkau tidak kenal saya, dokter. Kenapa dokter membayarkan ini kepada saya?" Tetapi dokter berkata, "Ibu, masih ingatkah ibu dengan segelas susu yang ibu berikan kepada saya? Masih ingatkah ibu, kurang lebih 10-15 tahun yang lalu saya datang ke rumah ibu, memelas belas kasihan kepada ibu, meminta minum dari rumah ibu. Ternyata ibu memberikan saya segelas susu besar." Langsung ibu ini menyadari, "Oh ya, engkaukah itu? Ya, saya Dr. Howard Kelly. Saya pemilik rumah sakit ini." Betapa kagetnya ibu. "Wow, ini yang dah minta susu berapa puluh tahun lalu. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai." Mungkin saudara akan berkata, mana mungkin, mustahil. Tetapi Alkitab sudah berkata, apa yang engkau tabur pasti engkau tuai. Bror, saya belum menuai sampai saat ini, bror. Tetapi saya bertanya, apakah engkau sudah menabur? Takaran yang engkau ukur akan diukurkan kepadamu, kata firman. Bagian kita, saudara, tabur saja. Tabur saja, saudara, tabur saja. Taburkan saja benih-benih yang baik. Taburkan saja benih-benih yang berkualitas. Taburkan saja perkara-perkara yang indah. Engkau pasti menuai dari apa yang engkau tabur. Haleluya. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Bro, apakah sama hukum tabur tuai dan hukum karma?" Saya berkata, "Oh, tidak sama. Tidak sama hukum tabur tuai dan hukum karma." Sebab pada tahun 2019 yang lalu, waktu selesai acara Pelwap di Jawa Barat, saya sudah lupa kalau di mana. Istri saya ikut acara Pelwap itu, saudara. Dia telepon saya, "Pak, torang mau terus di Lampung karena kenapa ini bugem dari Lampung, so belikan tiket untuk torang ke Lampung. Jadi siap-siap jo torang singgah dari acara Cisarua Bogor itu. Nanti torang singgah." Ya, saya singgah, saudara, karena katanya so dibelikan tiket. Karena kok dari Jakarta mau ke Lampung cuma 500.000 waktu itu. Jadi kami berdua dibelikan tiket oleh seorang ibu gembala.
dari Lampung, Pendeta Yosua Simamora. Gerejanya juga sangat besar, saudara. Mungkin GPDI paling besar di kota Lampung, ya di Pendeta Yosua ini. Kami datang ke situ, tetapi sebelum kami datang hari Sabtu, jadi sebelum hari Minggunya kami jalan-jalan di kota Lampung. Saya tertegun melihat sebuah tulisan seminar hukum karma. Ternyata seminar itu dilaksanakan oleh sebuah vihara orang Buddha tanpa sembayang. Dilaksanakan oleh vihara di sana. Nah, apa sih itu hukum karma? Hukum sebab akibat. Jadi saudara, ada beberapa perbedaan antara hukum tabur tuai dan hukum karma. Hukum karma itu berkaitan dengan apa yang mereka namakan reinkarnasi. Ketika seseorang meninggal, maka dia belum langsung ke nirwana, tetapi dia akan menitis kembali pada satu kehidupan yang lain, tetap ada di dalam dunia. Misalnya saudara, waktu-waktu tahun 90-an ada sebuah serial di televisi, Si Kerasakti. Apa tuh Kerasakti ini saudara? Dulunya katanya, ini karena orang paham reinkarnasi kan? Katanya si Kerasakti ini dulunya dia adalah seorang pangeran. Tetapi mungkin ketika semasa ia menjadi seorang pangeran, dia seorang pangeran yang jahat. Sehingga ketika dia mati, dia mewujud kembali kepada seekor kera. Jadi kera katanya. Jadi dia dulu pangeran, tapi ketika dia hidup kembali jadi si Kerasakti. Demikian juga ada di Sulawesi Barat, saudara. Paham ini masih ada di sana. Ternyata ada seorang ibu di sana memelihara buaya di lingkungan masyarakat. Jadi saudara datang ke bupati menegur si ibu-ibu ini, bawa di penangkaran waktu buaya. Jangan pelihara buaya di lingkungan macam ini, berbahaya. Datang tuh camat, datang tuh lurah. Dorang tanya, ibu apa ibu alasan kenapa ibu memelihara buaya? Bapak-bapak, ibu-ibu, dia berkata begini kepada pejabat-pejabat. Karena di dalam buaya ini ada kita PKK yang somati berapa tahun lalu kembali dalam wujud buaya. Wah, itu hukum karma, saudara. Itu kalau saudara lihat di dunia YouTube, saya sering baca misalnya, oh ini karmanya, karena dia sombong, karena dia apa, kena karmanya ada orang yang datang mukul dia. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hukum karma mengajar kita menabur kebaikan, kita menabur hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan upah nirwana. Artinya menurut hukum karma, untuk mendapatkan nirwana, untuk mendapatkan sorga, maka kita harus berbuat baik. Tetapi hukum tabur tuai tidak mengajar seperti itu. Sebab hukum tabur tuai mengajar kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Ini adalah pemberian yang cuma-cuma. Keselamatan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Allah telah beri secara cuma-cuma bagi saya dan saudara. Mungkin kalau saya tanya juga latar belakang hidup Pendeta Icat Lapian, waduh gelap sekali kawan. Melihat latar belakang, saya pun saudara memang anak gembala kata itu. Mar, nakal Jokote waktu-waktu lalu. Anak gembala saudara. Tetapi yang saya syukuri, aduh Engkau baik Tuhan. Engkau selamatkan aku bukan karena Engkau melihat keadaanku ini,
Tetapi anugerahmu tertuju, engkau berikan kasih karunia itu kepada saya dan kepada kita semua. Kasih karunia itu diberikan bukan karena melihat gagahnya kita, pandainya kita, tetapi kasih karunia, saudara. Allah berikan itu kepada saya dan saudara. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kata Alkitab, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Allah. Artinya orang hidup dalam kesetiaan, orang hidup dalam ketaatan. Dengar-dengaran. Begitu. Jadi motivasi orang percaya berbuat baik bukan karena supaya mendapatkan upah, tetapi bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa Dia nyatakan kepada saya dan saudara. Nah, hukum karma mengajar kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Itu hukum karma. Tetapi saudara, hukum tabur tuai juga itu mengajar. Memang kita akan menuai apa yang kita tabur, tetapi di dalam hukum tabur tuai ada plusnya. Apa yang saya maksud dengan plusnya? Mari kita buka Yohanes 4 ayat 37 dan 38. Yohanes 4 ayat 37 dan ayat 38. Saya bacakan firman ini bagi kita sekalian. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Artinya seperti ini, saudara. Saya yang menabur, opa saya yang menabur, papa saya menabur, mama saya menabur. Siapa yang tuai? Saya. Itu sebabnya pernah ada seorang hamba Tuhan senior, dia datang ke saya. Aduh Ren, kita kok penama Ren, aduh Ren, ngana so di majelis daerah. Oh bukan target, oh bukan target. Marngana so di majelis daerah. Ingat Ren, ngana pe opah yang menabur, ngana pe omah yang menabur, lebe-lebe ngana pe papa yang menabur, ngana pe mama yang menabur. Engkau yang menuai. Saya langsung berkata, amin, amin, amin. Ayat ini coba ditampilkan ulang ini. Yohanes 7 ayat Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang papa saya menabur dan yang lain menuai. Saya yang menuai. Ayat 38. Ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain yang berusaha, orang-orang tua kita yang berusaha, orang-orang yang sudah pergi yang berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi ada orang tua yang menabur. Itu sebabnya saya ingin berkata begini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja. Perhatikan apa yang engkau tabur. Janganlah benih yang tidak baik. Perhatikan hai bapak-bapak. Perhatikan hai ibu-ibu, perhatikan hai pelayan-pelayan. Jangan sampai apa yang engkau tabur adalah benih yang tidak baik. Sebab ingat, anak-anakmu yang akan menuai. Anak-anakmu yang akan menuai. Tetapi syukur bagi Allah ketika engkau menabur benih yang berkualitas, benih yang baik, engkau pasti menuai yang baik, engkau pasti menuai yang berkualitas. Haleluya. Tabur, tabur, tabur ketaatan, tabur kesetiaan, tabur kasih, engkau pasti menuai.
Artinya saudara, saya bersyukur begini, katuk torang PO Pak dia gembala pertama di Kiawa. Waktu itu cuma datang pulang, karena memang belum ada pastori, karena belum ada jemaat. Tapi pada satu ketika di Kiawa, menurut cerita pendeta Mambo ini, orang pesejarah di Kiawa, malam itu Opa KKR, padahal belum ada jemaat. Tetapi ketika dia tantang, siapa yang mau dibaptis? Maju, ada yang datang. Tetapi sesudah ibadah itu mereka kejar Opa saya. Mereka kejar Opa saya. Ada sekian banyak orang yang mengejar dia dengan parang. Mereka mau membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi? Ini cerita lucunya, saudara. Menurut pendeta Mambo, dia cerita lucu, Tuhan sembunyikan torang POPA itu di septic tank. Sebab ketika dia lari, septic tank waktu itu belum kotek pakai beton, masih bulu tuh. Kon dia jatuh ke dalam septic tank itu. Tapi di atas dia dengar, tangkap dia, bunuh dia, tangkap dia, bunuh dia, mana dia? Tuhan saya sembunyi di septic tank, dia aman di situ berapa jam. Tinggal di situ sambil dia mendengar sonda ada orang. So pergi orang, baru dia keluar dari septic tank itu. Tapi Tuhan sembunyi. Saya berkata, saya katakan ke pendeta Mambo, Tuhan dia sesambunyi, tapi opak kote waktu itu di septic tank itu. Haleluya. Itu sebabnya bapak-bapak, perhatikan apa yang engkau tabur. Kita PO pasto tabur bagus, saudara. Benih yang bagus. Benih kesetiaan. Benih ketaatan. Dia sudah bangun. Benih loyalitas. Dia sudah nyatakan. Itu sebabnya perhatikan apa yang engkau tabur hari-hari ini. Tetapi taburlah kesetiaan. Taburlah ketaatan. Tabur perkara-perkara yang baik. Sebab saya ingin berkata, saudara, ladang yang paling subur untuk engkau menabur. Sebab sekarang kan orang cari-cari tanah. Mana tuh tanah gemburen, mana tuh tanah bagus untuk ditanami. Untuk ditanami. Saya ingin berkata, tanah yang paling baik untuk engkau menabur dan untuk engkau menuai adalah tanah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tabur baik, saudara, dalam pekerjaan Tuhan. Engkau pasti menuai baik. Engkau pasti menuai baik. Karena selama langit dan bumi ini masih ada, menabur dan menuai, itu akan jalan terus. Itu akan jalan terus. Galatia, saudara. Galatia 6, ini ayat yang sudah sering kita dengar. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Ayat-ayat terakhir mungkin ya. Galatia 6 ayat 7 dia berkata begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terus, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, dalam perkara-perkara yang rohani, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan pastiu saudara berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya saya ingin berkata kepada jemaat Galilea kawan-kawan, terus jadi kuat, engkau pasti menuai baik dari apa yang engkau tabur. Engkau pasti menuai, ini janji Alkitab, ini janji firman Allah. Perhatikan apa yang engkau tabur. Perhatikan, saudara.
Haleluya. Ladang yang paling subur untuk engkau menabur. Ladang pekerjaan Tuhan. Tetapi juga di hukum tabur tuai, saudara, ada yang dinamakan faktor pengampunan dosa. Di dalam hukum tabur tuai ada faktor pengampunan dosa. Sebab dalam Mazmur 103 ayat 10, Mazmur 103 ayat 10, Mazmur 103 ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang ini yang artinya saya ingin berkata, di dalam hukum tabur tuai ada faktor yang saya sebutkan tadi. Faktor pengampunan. Dia ampuni dosa kita. Ketika kita datang kepada Dia dan mengaku setiap pelanggaran kita, Tuhan ampuni aku. Ada faktor pengampunan di situ. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Sebenarnya dosa kita besar. Mungkin kalau ada malaikat yang di sebelah kiri mencatat kesalahan-kesalahan kita, dan di sebelah kanan dia catat kebaikan-kebaikan kita, tidak setimpal, saudara. Yang dicatat mungkin yang paling banyak dosa. Tapi Alkitab berkata tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Kenapa? Allah mengampuni. Allah mengampuni. Dalam hukum tabur tuai ada faktor pengampunan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menuai dari apa yang kita tabur? Bagaimana supaya kita dapat menuai dari apa yang kita tabur? Ayat-ayat terakhir, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Haleluya. Apakah ada masalah engkau hadapi hari-hari ini? Alkitab berkata, walaupun engkau menangis, tabur. Walaupun engkau ada persoalan dan pergumulan, tetap tabur. Dan kata ayat-ayat ini, maju, jangan mundur. Jemaat GPDI Galilea, maju di dalam Tuhan. Maju di dalam Tuhan. Jangan kenal mundur, saudara, jangan. Supaya engkau menuai dari apa yang engkau tabur. Berjalan maju. Berjalan maju. Walaupun mungkin engkau menangis hari-hari ini oleh karena beban yang sangat berat yang sedang menindih hidupmu, tetapi tetap menabur. Berjalan maju. Berjalan maju, berjalan maju. Engkau pasti menuai. Engkau pasti menuai. Tabur baik, tabur baik, tabur kebaikan. Engkau pasti menuai. Mungkin musik, kalau musik masih ingat, ada sebuah lagu yang pernah saya ingat tentang tabur tuai. Lagu dari grup musik Alfa Omega. Perjalanan kehidupan ini. Oke. Jadi perhatikan, saudara, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Saya menuai, saudara. Dari opa tabur, dari papa tabur, dari mama tabur. So itu kita bilang Pak kita PAD, bukan kurang mama PR mata pangana, kok ngana jadi gembala di Amerika. Sebab tujuannya ke Amerika, nak mau jadi gembala, saudara. Maka tuh kita bilang, Heri, di doa mamamu, namamu disebut dengan linang air mata. Jadi katu gembala di Amerika.
Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Oh, berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai. Amin. Menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah, haleluya, yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas. Haleluya, berbahagialah. Mari kita berdiri bersama. Berbahagialah, haleluya, oh yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, berbahagialah, haleluya, yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang. Haleluya. Oh, dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah yang menabur dengan saudara. Haleluya. Menabur, saudara. Menabur perkara-perkara yang baik. Menabur perkara-perkara yang berkualitas. Engkau pasti menuai. Engkau pasti menuai. Haleluya. Yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah